kembali menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Erik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz Erik, kita langsung saja ke informasi pertama di segmen 2 ini. Ada 9 pekerja yang terkena semburan gas bocornya pipa pembangkit tenaga listrik panas bumi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang tewas, sementara 8 orang lainnya terluka. Pasca bocornya pipa pembangkit tenaga listrik panas bumi di Banjarnegara, Jawa Tengah, kini polisi masih melakukan penjagaan ketat di lokasi. Sedangkan aktivitas pertanian di sekitar lokasi berjalan normal. Sementara itu, 1 korban tewas yang diduga terkena semburan pipa yang meledak telah diserahkan pihak keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Diduga korban menghirup gas beracun saat bertugas. Almarhumah berusia 46 tahun tersebut meninggalkan 3 anak. 8 korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Wonosobo. Mereka mengalami kejang-kejang dan sesak napas, serta luka di sekujur tubuh. Kini 5 korban kondisinya telah membaik, sementara 3 korban belum sadarkan diri. Kemudian untuk yang dirawat di Rumah Sakit RSU Wonosobo ini sudah siuman ada 5 orang dan 3 masih belum sadarkan diri. Kebocoran pipa di pembangkit listrik tenaga panas bumi Geodipa Dieng, Banjarnegara terjadi pada Sabtu sore. Peristiwa tersebut terjadi saat 9 pekerja tengah membersihkan pipa sebagai rutinitas perawatan. Namun saat pengerjaan, tiba-tiba pipa yang terhubung ke sumur bocor dan menyemburkan uap panas yang diduga mengandung racun. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun pekerjaannya, dimanapun tempat kita bekerja, harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Semoga korban meninggal dunia bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan korban lain yang masih dalam perawatan bisa segera pulih. Koreksi bila saya salah Ustadz Erik tentang surat An-Naml ayat 18 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung keselamatan kerja dalam kisah semut dan Nabi Sulaiman. Boleh jelaskan Ustadz makna perumpamaan tersebut? Ya, di sini sebetulnya bagaimana ayat ini menegaskan ya bahwa ketika Nabi Sulaiman akan lewat ya, akan kemudian ada sarang-sarang semut. Pasukan Nabi Sulaiman ini kan banyak sekali. Nah, pasukan-pasukan semut inilah yang kemudian dilarang ya oleh Nabi Sulaiman untuk pasukannya agar tidak terinjak gitu, berhati-hati gitu ya. Jadi dilarang menginjak sarang-sarang semut dengan semena-mena gitu. Di sini disebutkan hatta iza ala wadin namli qalat nam. Nah, ini namal ya. Namlatui ya ayuhan namul khulu masakinakum. Jadi hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi di sini bisa jadi pasukannya juga tidak sadar, tetapi intinya bagaimana surat ini itu menyatakan bahwa keselamatan ya, bukan hanya manusia, bahkan binatang sekalipun di dalam Islam ini tidak bisa binatang itu kemudian diperlakukan sewenang-wenang begitu ya. Bahkan semut, ada satu hadis ya di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan kamu mengincingi lubang semut begitu. Jadi artinya betul-betul diperhatikan betul ya yang namanya keselamatan, apalagi manusia. Di dalam maqasid syariah itu disebutkan hifzun an-nafs ya, jadi bagaimana melindungi yang namanya kehidupan. Nah, itu salah satunya. Ya, Masya Allah. Jadi ini juga merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan sendiri yang harus mengutamakan keselamatan para pekerjanya, begitu ya Ustadz. Nah, ini Ustadz Erik, lalu bagaimana perspektif Islam sendiri melihat keselamatan dan kesehatan pekerja? Tentu ya, jadi jelas kalau pekerja dalam Islam itu bahkan ya betul ajiro ujrohu qabla ayajifa rokuh. Jadi berikanlah kepada pekerja itu upahnya ya sebelum keringatnya kering. Jadi betapa hak ya, namanya hak para pekerja itu sangat diperhatikan gitu. Ya, bukan hanya keselamatannya saja, tetapi haknya juga di dalam mendapatkan upah,
di dalam kemudian kesejahteraannya. Ini sebetulnya ditegaskan dalam Al-Quran. Atau ada lagi ayat yang menyatakan fa in ardana lakum fa atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka itu upahnya. Jadi segala sesuatu itu ya di dalam Islam itu harus mendapatkan balasan. Sebagaimana kita mengucapkan salam, assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam warahmatullah, ditambahkan balasannya. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahkan gitu ya. Nah ini perilaku seperti ini, etika seperti inilah yang di dalam Islam itu diutamakan. Karenanya keselamatan, kesejahteraan, bagaimana hak para pekerja itu diutamakan di dalam Islam. Masya Allah, semoga ini juga menjadi perhatian bagi pihak perusahaan tersebut agar lebih kedepannya mengutamakan keselamatan para pekerjanya. Kalau di dalam Islam sendiri, Ustadz, bagaimana orang yang meninggal dalam kondisi sedang bekerja? Kalau dia ya ini kan mukhlisina lahuddin, bagaimana dia memurnikan ya yang namanya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi dia bekerja dengan niat dia mencari nafkah, dia niat dalam rangka menjalankan perintah Allah ya, di dalam keimanan. Itu insya Allah dia itu berjihad. Nah, seseorang yang berjihad itu ketika dia meninggal di dalam pekerjaan, dia akan syahid insya Allah. Insya Allah, semoga keluarga yang ditinggalkan juga tetap diberi ketabahan.